Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisal Muhammad. Di sini saya akan membahas suatu kasus yang telah diberikan untuk memenuhi mata kuliah sosiologi hukum. Nah, teman-teman, jadi kasusnya itu tentang waria yang ditangkap akibat melakukan tindakan tidak senonoh yang dilakukan di TikTok. Ya, hal ini itu terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kasusnya itu seperti ini, bahwa pada saat itu terjadi rekaman video aksi 3 orang waria berjoget di TikTok di titik nol Pulau Bangka, lebih tepatnya di Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, hal tersebut menjadi viral di dunia sosial media di Bangka Belitung sejak Selasa 19 Januari 2021 tahun yang lalu. Nah, endingnya 3 orang tersebut termasuk 1 orang yang merekam ditangkap polisi lantaran aksi tersebut dinilai memperagakan adegan yang tak senonoh. Nah, polisi menangkap 4 pria Kemayu itu pada Selasa tengah malam yang dimana mereka diamankan di rumah satu pelaku ketika hendak keluar rumah. Memang terlihat di TikTok itu perempuan, tetapi mereka bukan perempuan, tetapi waria, yakni laki-laki yang menyerupai wanita. Kata Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang AKP Adi Putra pada Rabu 20 Januari 2021. Nah, menurut Adi Putra, mereka mengamankan waria tersebut karena aksinya menuai kecaman banyak pihak dan sangat meresahkan. Selain itu, aksi tersebut bertentangan dengan adat budaya yang ada di Bangka Belitung. Bahkan, jagat sosial media dibuat heboh dengan aksi viral oleh para waria itu. Kami melakukan penyelidikan melalui patroli cyber kami dan berhasil menemukan jejak digital. Kami pun berhasil mengamankan 4 orang waria. Ini kami lakukan karena tokoh masyarakat seperti DPRD, wali kota, dan warga merasa resah dengan adegan tak senonoh di titik nol Pulau Bangka di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ujarnya usai ditangkap. Mereka kemudian dibawa ke Mapolres Pangkal Pinang untuk tindakan lebih lanjut. Kemudian, nanti kami akan meminta petunjuk kepada pimpinan dan wali kota Pangkal Pinang yang dimana tindakan yang akan diambil, mereka akan mengedepankan kearifan lokal dan penegakan hukum adalah langkah terakhir, ucap mereka. Nah, untuk sementara 4 orang waria tersebut dipersilahkan pulang dan diberi pengarahan lebih dulu agar tidak mengulangi aksi yang serupa untuk di kemudian hari nantinya. Nah, dalam rekaman video berdurasi 12 detik tersebut, 3 orang asik berjoget TikTok berlatar belakang Tugu titik nol di Pulau Bangka, Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari detik awal joget TikTok memang masih berjalan normal. Tetapi di penghujung rekaman, salah satu di antara mereka tiba-tiba berlari ke depan sembari memperagakan adegan yang tak senonoh. Nah, dari kasus ini, teman-teman, apakah keberadaan waria bisa diberikan kepastian hukum dengan melihat pengaruh perubahan sosial terhadap kepastian hukum? Nah, teman-teman, untuk menjawab kasus ini, yang dimana dalam kasus yang sudah saya sebutkan tadi mengenai penangkapan 4 waria yang berjoget TikTok di titik nol Pulau Bangka, Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, itu terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan terkait keberadaan waria dalam konteks hukum dan mempengaruhi perubahan sosial terhadap kepastian hukum. Nah, pertama-tama, keberadaan waria sebagai individu yang menyerupai wanita, namun merupakan laki-laki, seringkali menjadi subjek yang kompleks dalam sistem hukum, yang dimana hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara identitas gender individu dengan norma-norma sosial yang berlaku. Dalam kasus ini, penangkapan waria tersebut dilakukan karena memang aksi mereka dinilai melanggar norma sosial dan adat budaya Bangka Belitung. Tetapi,
perlakuan terhadap waria juga harus memperhatikan hak asasi individu mereka, yang dimana termasuk hak untuk diakui dan dihormati identitas gender mereka. Yang kedua, perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat mempengaruhi pandangan dan perlakuan terhadap waria. Perubahan sosial seperti perkembangan teknologi dan media sosial itu dapat memunculkan situasi di mana individu termasuk waria atau bahasa yang sering atau bahasa yang gaulnya itu seperti ladyboy itu dapat menjadi subjek sorotan publik dan rentan terhadap penilaian negatif. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa hukum mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tersebut dan memberikan perlindungan yang adil bagi semua individu termasuk waria. Nah, teman-teman, dalam konteks kepastian hukum, penting untuk memperjuangkan perlindungan hak-hak individu waria dan memastikan bahwa sistem hukum itu mampu mengakomodasi keberagaman masyarakat secara inklusif dan adil. Yang dimana nantinya langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang itu seperti memberikan pengarahan kepada waria agar tidak mengulangi aksi yang serupa di kemudian hari nantinya. Kemudian upaya tersebut dapat mencegah agar tidak terulangnya pelanggaran dan merujuk pada pendekatan preventif dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan. Nah, dengan demikian untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberagaman waria ini penting untuk mempertimbangkan hak-hak individu mereka, mengakomodasi perubahan sosial yang terjadi, dan memastikan bahwa sistem hukum itu dapat memberikan perlindungan yang adil dan inklusif bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan identitas, gender, atau orientasi seksual. Karena memang hukum ini tidak begitu cepat mengalami perubahan untuk mengikuti perubahan sosial atau perubahan zaman. Karena hukum ini tidak semudah membolak-balikan telapak tangan untuk diubah-ubah karena memiliki proses yang panjang. Karena bagaimanapun sebenarnya waria itu memiliki hak asasi yang dimiliki oleh dirinya sendiri untuk memilih jalan hidupnya. Namun dari kasus tersebut, menurut saya waria pun sebenarnya tidak salah. Cuman dari pandangan masyarakat itu memiliki pandangan negatif terhadap mereka karena yang dimana bagaimanapun kodrat mereka sebagai laki-laki tidak bisa menyamakan wanita atau menyerupai wanita, sehingga banyak pandangan dari masyarakat berpandangan negatif bahwa waria ini adalah hal yang sebenarnya harus diatasi atau disingkirkan, padahal waria tersebut memiliki hak asasi untuk menentukan jalan hidupnya. Tetapi di sini dalam kasus ini memang waria tersebut salah karena mereka melakukan hal yang tak senonoh. Istilahnya mereka tidak mematuhi aturan-aturan yang ada atau melanggar norma-norma yang ada, sehingga masyarakat resah terhadap perbuatan mereka. Selain dari wujudnya yang memang membuat masyarakat resah, perlakuannya pun membuat masyarakat resah pula, sehingga diperlukannya regulasi hukum yang lebih cepat untuk mengatur tentang waria ataupun transgender ini untuk kedepannya nanti.